Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mega Cara Luar Biasa Aman di Rumah. Nah, tadi kalau kita sebelumnya sudah ngobrol bagaimana sahabat saya yang punya bisnis F&B atau restoran gitu berubah, mengubah atau beradaptasi dengan sistem pengantarannya. Nah, sekarang kita bicara karena hal yang berbeda, bisnis yang berbeda yaitu pangkas rambut. Pastinya sahabat-sahabat di rumah selama masa pandemi ini nggak ada yang ke salon atau ke barbershop ya. Pada gondrong-gondrong nih. Nah, beruntung nih, sahabat saya luar biasa banget. Dia punya ide dan strategi yang membuat kita semua jadi lebih mudah untuk potong rambut selama masa pandemi. Nah, ini ada apps-nya nih. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, ini dia nih, kan? Udah masuk. Langsung ketik lokasi konsumen. Pilih grade-nya gentleman, dewasa, masukin alamat. Walah, semudah itu, tinggal dipilih deh tukang cukurnya yang mana yang kita kendaki. Saya pilih yang ini aja deh. Sudah, tinggal tunggu. Social distancing pasti membuat banyak orang bingung untuk memangkas rambut. Kondisi ini pun membuat banyak usaha layanan potong rambut gulung tikar. Tapi tidak bagi Yopi Perdana Kusuma. Berbekal aplikasi pesan Capster secara daring sejak tahun 2017, pria berusia 38 tahun ini tetap bisa menjalankan usaha potong rambutnya. Para pelanggan bisa memesan layanan potong rambut via aplikasi. Namun dalam kondisi pandemi corona saat ini, Yopi memang harus menerapkan aturan khusus. Baik Capster maupun pelanggan harus dalam kondisi sehat tanpa ada gejala sedikit pun. Si Capster mengenakan masker, pelindung wajah, serta sarung tangan latex. Sementara si pelanggan harus mengenakan hand sanitizer dan sarung tangan. Peralatan alat cukur seperti pisau dan silet, selain baru, juga harus dibersihkan dengan cairan disinfektan. Wah, sahabat di rumah kayaknya Capster udah datang. Jangan lupa harus pakai masker ya kalau kita mau gunting rambut. Protokolnya udah kayak gitu, ya. Yuk, sekarang kita ketemuin yuk, Capster ya. Udah siap? Udah siap belum? Udah siap kan? Masuk yuk. Nah, kayaknya sudah datang tuh. Aduh, kacamata saya berembun. Emang begitu ya kalau orang pakai kacamata ya? Pakai masker harus tapi. Karena masker itu salah satu standar protokol kalau kita melakukan akses dulu. Mas, apa kabar? Nih, udah datang nih. Gak boleh deket-deket. Iya, jaga jarak ya. Nih, langsung datang ya, sesuai dengan ini. Terus gimana nih? Kita melakukan pangkas rambutnya di sini? Iya. Boleh, yuk. Aduh, nah sahabat, sambil kita lihat ya. Mereka siap-siap. Wah, ini masnya lagi siap-siap. Apa aja tuh mas? Yang di bawah sih apa aja sih? Lengkap semua sih semuanya. Lengkap ya semuanya ya? Lengkap semuanya peralatannya. Kita kan nggak pakai, ya kita pakai yang porlet aja. Oke. Sebelum itu kita siram dulu sama alkohol. Oh, tuh. Jadi untuk pangkas rambut ini selalu diutamakan ini ya mas ya, protokol kesehatan dan keselamatan ya setiap pelanggan ya. Iya, itu harus. Karena kita Harus. punya SOP di Capster, kebersihan K3-nya sama peralatan itu sudah lengkap semua. Ya. Wah, sambil masnya bersih-bersih, saya izin taruh dulu ya. Kita liatin aja, yang penting semuanya sudah gitu ya, sudah dilakukan. Kebersihan sudah, ini sudah semuanya. Oh, masnya sendiri udah pakai face shield gitu ya? Jadi udah double proteksi.
Nah, gimana sahabat di rumah? Sambil kita lihat masnya nanti pangkas rambut saya juga pengen ajak sahabat juga ngobrol sama si pemilik ide pangkas rambut langsung datang ke rumah ya. Ini udah ada nih sahabat saya namanya Yopi Perdana Kusuma. Hai. Hai Mas. Apa kabarnya? Halo. Baik, sehat? Alhamdulillah, Mas Chandra. Gimana kabarnya, Mas? Baik, sehat. Mas, mau tahu dong Mas Yopi, ini awalnya punya ide seperti ini tuh datangnya dari mana sih? Nah, jadi sebetulnya idenya adalah mulai dari problem nih, Mas Chandra. Jadi problem itu bahwa kita lihat dalam kehidupan normal sebelumnya ya, bahwa sering kita amati ya, saya amati di barber itu kan antri ya. Nah, antri, kemudian juga konsumen menunggu berjam-jam, wasting time dan segala macam. Nah, ini coba kita kemudian buat solusi ya, bagaimana aplikasi ini bisa membuat konsumen itu tanpa harus ribet datang ke barbershop, mereka bisa dilayani ke rumah. Nah, saya penasaran. Tadi kan saya udah ngeliat nih capsternya ini membersihkan dan lain sebagainya. Mungkin Mas Yopi bisa bantu jelaskan nggak protokol sebenarnya ketika kita manggil capster datang ke rumah, apa sih yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan dari masing-masing pelanggan gitu. Pakai hand glove ya, pakai masker. Cuman face shield ini baru sekarang aja kita pakai. Nah, jadi face shield itu baru sekarang. Nah, tapi sekarang mereka pakai masker, kita pakai masker. We protect you, you protect me, gitu artinya. Jadi di aplikasi juga pada saat mereka pesan atau konsumen pesan, nanti kan terhubung dengan WA nih Mas Chandra ya. Tadi kan Mas Chandra juga. Nah, nanti konsumen berhak bertanya kepada capster, Mas, apakah Mas sehat? Jadi harus terbuka, harus jujur. Nah, ini kita harus kita bangun ya Mas Chandra ya. Buat layanannya keren banget. Coba ya, coba dulu. Waduh, Mas Yopi, gimana ini rambut saya nih? Bagus gak? Keren ya, bisa aja. Tapi Mas, saya penasaran nih ya. Kira-kira tren rambut apa yang paling disukai selama masa pandemi corona ini, Mas? Ya, di era pandemi ini saya lihat sih beberapa konsumen kami mereka lebih memilih cepak ya ataupun pendek ya, spike ya. Nah, tapi kalau untuk profesional seperti Mas Chandra, teman-teman yang masih ngantor menggunakan WFA ya, mereka bisa menggunakan epilit style ya. Jadi nggak terlalu pendek, nggak gondrong juga, cukup menata rambutnya dengan pomade. Itu keren gitu. Wah, jadi banyak banget ya tren-tren yang menunjukkan kita lebih praktis gitu ya selama ada di rumah gitu ya Mas ya. Pamitan dulu nih sama Mas Yopi ya. Thank you Mas. Oke, thank you. Iya. Nah, usai jeda pariwara sama seperti yang disampaikan oleh Mas Yopi, habis cukur harus mandi. Saya mau mandi dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Michael Channel Luar Biasa. Karena habis ini ada sahabat saya yang menggelar wedding virtual. Waduh, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Michael Channel Luar Biasa. Aman di rumah. Nah, di masa seperti ini, kok bisa ada ide bikin pameran wedding
secara virtual. Munculnya dari mana tuh ide?